guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Mutiara Meranita. Selamat sore, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Wah, di video aku kali ini aku mau sharing cerita nih, bagaimana kita cara menghindari dan jauh dari toksik pertemanan. Ya, pertemanan yang gak sehat. Wah, serem banget ya judulnya ya. Wah, penasaran seperti apa? Yuk ikuti terus aku ya. Jangan lupa untuk like, share, comment, subscribe. Stay tune. Hai guys, nah di video aku kali ini aku mau berbagi cerita nih kepada kalian. Yang siapa tahu cerita aku itu sama seperti yang kalian alami. Sebetulnya aku tuh orangnya senang melihat, merasakan, kayak apa sih lo? Oke, jadi di video aku kali ini aku pengen mengangkat ide cerita judul itu toxic pertemanan. Ya, pertemanan yang kurang sehat, pertemanan yang memang kayaknya hanya satu pihak yang diuntungkan, yang pihak lain dirugikan atau dimanfaatkan, dan hal itu tuh selalu terjadi di kehidupan kita, sekitar kita sehari-hari tanpa kita sadari. Nah lo, ayo, mungkin kalian yang merasa, mungkin kalian yang udah pernah ngalamin, mungkin kalian yang belum, harus waspada. Waspada. Ya, kita ngobrolnya yang santai-santai aja ya, yang ringan-ringan aja ya, nggak terlalu berat. Meskipun judulnya berat, tapi ya kita buat santai aja, nggak usah stres-stres. Karena kalau kalian udah masuk ke YouTube channel aku, itu udah yang paling TOPBGT, yang paling nyantai, semau gue, ya nggak sih? Oke, jadi kalau mengenai toksik pertemanan atau pertemanan yang kurang sehat itu, pada dasarnya aku jujur pernah ngalamin dan aku ngerasa gak nyadar gitu. Guys, sebetulnya sih orang-orang sekitar aku itu terlihatnya baik. Iya, baik banget, luwes dalam pergaulan, ya gak sih? Terus ramah, terus bener-bener kayak mereka tuh kayak gak memanfaatkan kita, mereka tuh kayak gak jahat sama kita, mereka tuh kayak enggak baik sama kita. Jadi kelihatannya perfect aja gitu. Tapi kalau kita lihat dari kacamata yang sehat dan kita harus menyisipkan dengan doa, itulah kekuatan doa. Wah, kok bawa-bawa agama? Bukan begitu guys, karena di zaman ini tuh udah harus kita libatkan mengenai hal apapun yang terjadi itu dalam doa. Karena gimana pun, mau pertemanan, mau hidup, mau itu baik, buruk, segala macam, itu kita pasti nanti dikasih kayak hints. Hints itu kayak apa ya? Kayak pertanda gitu, bahwa kayak nih orang nggak baik deh buat lo gitu. Nanti pasti aja ada di kasih lihat hal-hal yang memang kurang baik di depan lo tuh kayak gimana. Atau ada aja hal-hal yang dikasih tanda untuk kita untuk menjauh pelan-pelan kayak gitu guys. Aku tidak bermaksud untuk mengarah ke satu orang, kedua orang, ketiga orang, banyak, enggak ya. Tapi ini aku berusaha untuk cerita aja, karena aku juga melihat ada satu teman aku seperti itu, ada teman yang lain juga seperti itu, ada yang mungkin di sekeliling aku, di tempat kerja, di orang-orang yang cuman selewat aku kenal gitu. Jadi pada dasarnya aku mengambil kesimpulan bahwa toxic dalam pertemanan atau toxic friendship itu benar-benar sangat amat menyakitkan, karena kita mengawali pertemanan itu dengan tulus gitu ya. Kadang orang bilang, emang gua nggak genuine gitu, emang gua nggak asli, nggak jujur, nggak setia, nggak benar-benar nggak baik buat lo. Nah lo kalau ngomong gitu ngaca, enggak ya nggak sih? Kadang kita suka pengen, well, apakah aku harus memutar kaset lagi? Karena kadang kan kita suka lupa ya apa yang kita omongin, apa yang kita perbuat. Meskipun selalu aja ada ujung-ujungnya, kan gue bukan orang yang sempurna, selalu aja ada salah. Iya sih, tapi kan sampai kapan juga kita harus ngerti orang ya. Kalau kita harus ngerti orang mulu, orang lain gak ngerti kita, nanti disangkanya kita yang egois, kita yang pengen menang sendiri. Kadang itulah yang serba salah gitu, ya gak sih? Jadi apalagi kalau kitanya yang memang
cukup lemah dan selalu ya udahlah nggak apa-apa kan namanya juga teman, ya udahlah gua ngerti deh, ya udahlah tahu aja sih, pokoknya hal-hal kayak gitu tuh yang sementara kita nggak nyadar orang tersebut memanfaatkan kita dan orang tersebut makin nindes kita. Gila nggak sih, Bo? Nah, itulah yang membuat aku untuk berpikir bahwa pertemanan itu harus ada berdasarkan kejujuran gitu. Memang susah sih ya zaman sekarang, hello gitu kan. Siapa sih yang nggak mau jujur? Semua orang bilang, iya gue jujur ke orangnya, gue orangnya ikhlas kok, gue orangnya apa adanya kok, gue orangnya terbuka. Iya sih, tapi kalau lu nggak menunjukkan hal itu, tetap aja apa yang lu omongin itu no, nihil. Siapa yang setuju? Acungkan tangan. So, jadi gitu guys. Toxic pertemanan itu, toxic friendship, pokoknya pertemanan yang gak sehat itu sangat amat merugikan banget. Udah waktu kita terbuang gitu ya. Harusnya kita menggunakan sesuatu tersebut tuh dengan hal yang positif, hal yang berguna. Tetapi pokoknya kita menggunakan hal tersebut itu dengan sesuatu yang berhubungan dengan dia yang udah jelas-jelas pertemanannya itu emang kurang sehat gitu ya. Dan kedua, tanpa kita sadari gitu, kita selalu mengikuti apa maunya mereka, apa keinginan mereka, dan mereka tuh gak mikirin apa maunya kita, apa keinginan kita. Ketika kita menunjukkan kita maunya apa, mereka anggap, lu sombong lu. Bukan sombong ya, lu egois lah gitu kan. Kalau sombong kan kalau nggak nanya gitu ya, dan sebagainya lah. Lu egois, lu terlalu menangnya sendiri. Hello, padahal ya justru mereka lah yang sering banget kita turutin gitu maunya tanpa mereka tuh nyadar gitu. Halo, nyadar dong. Terus apa aja sih toksik pertemanan yang memang kurang sehat untuk kita itu? Ya kadang kalau misalnya mereka itu pintar dalam kata menggunakan nama kita untuk keinginan, kebutuhan mereka sendiri. Lo sama gue baru kenal gitu loh, SKSD, so kenal so dekat, haya. Gue yang temenan yang mungkin udah 2, 5, 3 tahun aja kadang aduh kayak risih aja gitu kalau kita menggunakan, oh iya babe sorry ya, sebetulnya aku mau ada acara nih sama si A, misalnya teman gue si A gitu ya. Padahal gue tuh nggak ada acara sama teman gue si A, padahal gue mau ke si B gitu atau ke si C, tetapi gue tuh selalu menggunakan nama dia untuk keperluan gue gitu. Dan si A itu harus ngerti kalau kita tuh teman, dan dalam pertemanan itu ya you know lah, masa sih lu kurang baik apa sih gue sama lo, masa cuma dipinjemin nama kayak gitu aja. Dan kita sebagai teman kadang kadang sungkan ya, lu jangan gitu dong, jangan pakai nama kadang dibalasnya ketawa, terus kadang ntar ngulang lagi kayak gitu. Males gak sih? Ya kan? Terus apalagi coba, kalau tiap ketemuan nih masalahnya dia melulu yang harus dibukain di depan meja gitu. Hello, gue punya masalah nih, please dong, tolong dong. Meskipun ya judulnya nggak gitu-gitu amat, tetapi pada dasarnya di meja tersebut tuh kita harus cari solusi, kita harus ngeiniin dia gitu, yang benar-benar kayak kita yang ada di sini tuh harus benar-benar fokus dengan hidupnya dia. Padahal kalau dia datang ke konsultasi, orang yang ahlinya berkonsultasi itu pasti orang yang punya praktek jasa konsultasi itu ngecas dia harus bayar sekian per jam. Nah kalau kita sebagai teman gretong lah ya, iya nggak sih? Pernah nggak sih kalian kayak gitu? Nah coba deh komen di bawah, karena aku juga pernah ngalamin kayak gitu. Terus apalagi kadang nih di pertemanan kadang kan lu temannya banyak ya, ayo dong kenalin gue gitu kan, masa iya sih lu nggak share ke kita gitu. Pas kita kenalin tiba-tiba nih
dia menguasai aja gitu teman-teman kita gitu ya, tanpa dia nyadar sebetulnya dia tuh harusnya ngerti lah ya. Cuman etika itulah yang kadang mereka lupa gitu. Kadang kita harus ngingetin, kalau kita ngingetin, dia terlalu ini apa namanya, nggak mau kalau kita tuh bergaul dengan temennya, misalnya kayak gitu. Jadi dibalik posisinya di mana kayak kita yang bener-bener nggak membolehkan mereka untuk temenan sama teman-teman kita. Padahal hal-hal tersebut tuh justru kita yang suka bingung sendiri gitu. Dan itulah orang-orang yang berada di dalam toxic pertemanan itu tuh kadang susah untuk menjelaskan, dan bahkan kayak jadi bumerang ke kitanya sendiri gitu guys. Makanya kalian yang punya teman yang kayaknya kelihatan baik banget ya, yang benar-benar di apa sih, di covering, diselimuti dengan hadiah gitu untuk kalian. Nah itu tuh kalian harus tanda tanya besar, apa dibalik kebaikan mereka sama kita gitu. Jadi kita harus tetap waspada banget. Ada juga nih teman yang memang kayak lu jangan bilang-bilang ya sama gue ya, pokoknya lu sama gue aja gitu, ini antara kita berdua gitu. Padahal ya awalnya sih percaya aja, tetapi setelah kalau dari kerumunan gitu, kayak lagi hangout gitu bareng-bareng sama orang-orang lain gitu, mereka tuh suka ngomong juga hal yang sama kayak gitu ke orang lain gitu, dan entar kayak gitu juga. Nah loh, maksudnya gitu. Jadi kadang kita udah percaya bahwa dia itu dia tuh nggak akan ngomong ke siapa-siapa gitu kan, tapi setelah kita melihat langsung, mungkin orang tersebut yang udah pernah ngomong ke kita nggak nyadar kalau kita tuh memperhatikan dia gitu. Jadi kadang bisa nggak sih gue percaya sama dia gitu kan. Dan lagi-lagi kalau kita konfirmasi gitu ya, si orang A ini tuh sebetulnya begini gini, nanti jadi balik bumerang ke kitanya, karena di mata mereka orang-orang tersebut yang kenal sama si A misalnya, enggak kok, dia tuh baik. Ya iyalah, kebaikannya itu benar-benar kelihatan tulus, kayak orangnya periang, orangnya tuh kayak benar-benar care, peduli. Jadi kadang kita susah gitu untuk membuat orang-orang tuh percaya dengan apa yang kita berikan penilaian terhadap si A ini. Jadi makanya toxic pertemanan itu, kalau buat aku pribadi, kalau memang aku menemukan orang-orang kayak gitu, aku mendingan mundur perlahan dan bye-bye. Karena buat apa kita berada di pertemanan tersebut, sedangkan mereka tuh nggak nyadar sebetulnya kita tuh yang benar-benar berharga, yang benar-benar harusnya mereka hormati dan perlakukan dengan baik gitu. Bukan kayak alah gampang deh nyari temen gitu. Secara nyari temen tuh apalagi di luar negeri ya, itu susah-susah gampang, dan benar-benar yang connecting banget sama kita tuh unbelievable. Kayak kita nyari sesuatu yang sangat amat berharga, dan itu susah banget nyarinya gitu. Kalau mau cari teman untuk di media sosial gitu kan, untuk cuman narsis doang, kelihatan banyak teman, ya udah gue grab 1, 2, ayo foto bareng, cheese gitu, udah gampang posting. Wah keren ya, dia tuh temennya banyak banget. Padahal kan kita belum tahu bahwa orang-orang yang berada di foto tersebut itu worth it nggak jadi teman gitu. Cuman pengen jadi ajang eksistensi kita diakui di status sosial kita bahwa kita punya banyak temen, hampir banyak banget. Dan aku udah pernah ngalamin, dan itu buat aku teman sosial media itu belum tentu kayak teman-teman yang genuine sama kita gitu kan. Teman-teman kerja pun belum tentu bener-bener temen buat kita gitu. Teman-teman hangout pun kadang kalau memang cuman hangoutnya selewat, dan cuman hangoutnya yang benar-benar ngelihat kita dari siapa kita, backgroundnya kita siapa, mendingan udah deh, cuman hangout sementara aja deh, nggak usah diperpanjang tuh, nggak usah di extend gitu pertemanannya, nggak usah. Dan kadang nih ada juga pertemanan yang dimana
orang tersebut tuh tahu kalau kita tuh orangnya nggak enakan, kelihatan lemah banget gitu. Apalagi kalau dari segi sosial, misalnya kita tuh dalam berpakaian biasa aja gitu ya, punya suami biasa aja misalnya gitu, dan mereka tuh udah gampang banget kayak manfaatin kita, tolong dong ini, tolong itu, tolong ini. Who are you? Memangnya lu di sini punya asisten, hah? Emangnya gue ini pembantu lo? Kasarnya gitu ya. Jadi orang-orang kayak gitu tuh harus kita didik, harus kita beri pelajaran supaya dia tuh mengerti. Hello, kalau lu pengen punya asisten, ya lu cari, lu bayar lah. Gue tuh temen, bukan asisten lu yang harus lu manfaatkan sedemikian rupa dengan kata-kata manis, dan lu harus dan kita harus mengikuti apapun yang lu mau. No. Dan aku pernah di situasi tersebut. Meskipun orangnya tidak menyadari ya kayak apa gitu. Cuman ya sudahlah, itu merupakan jadi pelajaran gitu. Dan banyak sih sebetulnya guys, kalau kalian bersosialisasi dengan banyak orang-orang, mau orang Indonesia, mau orang-orang bule, mau orang-orang manapun di antara sedunia raya ini gitu kan, apalagi di luar negeri ya gitu, mencari teman itu nggak mudah. Dan buat aku juga sama, sampai detik ini pun aku selalu tetap belajar mengenal satu sama lain, dan selalu tetap berwaspada, hati-hati, karena gimana pun aku nggak mau masuk ke lubang yang sama, terjerumus di lubang yang sama. Dan meskipun kelihatannya manis, sweet, perhatian, peduli, dan benar-benar kelihatan dia itu menjalin hubungan pertemanan itu kayak tulus, tetapi ya kadang ada keraguan dalam hati. Dan keraguannya itu tuh kita harus benar-benar bukan menyelidiki juga, cuman benar-benar ya itu seperti yang aku bilang di awal, barengi semua itu dengan doa gitu. Karena kalau kita sisipkan, ya Allah ya Tuhanku gitu kan, apapun agama kalian sisipkan, beri teman yang benar-benar tidak memberikan negatif atau toxic dalam hubungan pertemanan. Karena gimana pun toxic relationship dalam pertemanan atau toxic friendship itu gak enak banget. Apalagi kalau kita orang yang gak enakan, udah deh, jadi sasaran maut buat mereka yang benar-benar memanfaatkan kebaikan kita. Dan toksik pertemanan itu mendingan kita jauhin, mendingan kita nggak punya teman, mendingan kita hanya fokus sama keluarga kita doang gitu ya, sama suami, kalau yang udah punya anak sama anak, sama nyokap, bokap yang masih lengkap gitu, sama adik, kakak, sibling kita. Itulah keluarga yang benar-benar inti, yang benar-benar bisa menerima kita apa adanya, bisa menerima kita dalam keadaan susah, bahagia, dalam keadaan sakit, senang, dalam keadaan apapun gitu. Daripada kita mencari orang untuk menghibur kita, untuk menjadi teman, padahal mereka itu kayak nggak terbaik buat kita gitu. Jadi kayak memiliki dua topeng gitu, topeng baik, topeng buruk. Memang selalu ada namanya black and white, yin and yang, baik buruk, ya nggak sih? Dalam banget nggak sih kita ngobrol mengenai toxic pertemanan atau toxic friendship ini? Semoga kalian semua bisa berbagi cerita juga, komen di bawah ya, komen di bawah. Semoga sharingan ceritaan ini bisa bermanfaat buat kalian, dan apa aja yang harus kalian lakukan. Sekali lagi, pergi jauh dan hindari toksik pertemanan kalau kalian merasa orang-orang tersebut itu nggak baik buat kalian. Mendingan nggak punya teman, fokus sama diri sendiri dan keluarga, itu jauh lebih berharga dari apapun. Kita mengenal orang lain, menjadi teman yang benar-benar berseliweran, misalnya mau di kantor, mau di teman yang suka dengan hobi sama atau apapun boleh. Cuman untuk menjadi sahabat, teman dekat dalam suatu pertemanan yang tidak toksik itu kadang kita susah untuk membangunnya. Kalau kita sudah menemukan pertemanan yang sehat, kita harus maintain, kita harus benar-benar kayak kerangkeng gitu ya, kayak kita bikin border, pagar yang benar-benar erat. Karena dengan begitu pertemanan kita selalu tetap sehat, selalu tetap terjaga, dan jangan mudah untuk runtuh gitu ya, atau pecah. Karena gimana pun
toxic pertemanan di circle yang kurang sehat itu sangat amat tidak baik untuk psikis kita. Makanya jauhi, hindari, dan pergi dari kehidupan yang ada toxic friendship di hidup kalian. Oke guys, segitu dulu aja vlog aku kali ini. Jangan lupa sekali lagi untuk like, share, comment, subscribe. Kalau kalian ada pertanyaan, kalau kalian pengen lanjut video ini seperti apa, comment in the below please. Thank you so much for watching and I'll see you next video. Bye bye, have a nice day. Bye.